Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman kelas 5 ABC semua? Semoga Allah senantiasa melindungi dan merahmati kita semuanya. Oke teman-teman, hari ini Pak Arifin akan menjelaskan tema 3, subtema 1 tentang makanan sehat. Sudah siap teman-teman? Selanjutnya, bacalah teks tentang makanan pokok berikut ini. Gimana teman-teman? Sudah dibaca? Selanjutnya, setelah kita membaca teks tentang makanan pokok, Pak Arifin di sini akan menjelaskan contoh makanan sehat. Yang pertama, ada nasi, susu, buah-buahan, ikan, ayam, daging, sayur-sayuran hijau, ada jagung, gandum, roti, dan lain-lainnya. Itu merupakan contoh makanan sehat. Dan termasuk juga kriteria dari makanan sehat. Yang pertama, 1. Makanan itu harus bergizi. 2. Berimbang. 3. Beragam. 4. Bersih. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kriteria makanan sehat, kita akan belajar tentang iklan. Apa yang kalian ketahui tentang iklan? Iklan adalah informasi yang isinya membujuk khayalak banyak atau orang banyak supaya tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Di sini teman-teman sudah paham? Selanjutnya, setelah mengetahui arti dari sebuah iklan, mari kita mencari kata kunci di dalam iklan. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kata kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita mengetahui apa kata kunci dari sebuah iklan, berikut ini amati 2 contoh bentuk iklan berikut ini. Diperhatikan teman-teman. Oke, iklan yang pertama menunjukkan gambar iklan yang kamu amati menyampaikan pesan tentang bersatu dalam keberagaman. Di situ bisa dilihat dan bisa dipahami ketika kita melihat gambarnya tentang keberagamaan beragama. Kata kuncinya berarti tentang beragama. Yang kedua, iklan yang kedua di atas menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Dari iklan yang kedua ini bisa kita pahami iklan tersebut berisi tentang hidup sehat. Bagaimana gambarnya dia ada yang bersih-bersih, makan makanan sehat, ke dokter, dan berolahraga. Di sini sudah jelas teman-teman? Oke, selanjutnya contoh dari sebuah iklan ini dibuat oleh pemerintah. Contoh, iklan tentang manfaat kandungan singkong per 100 gram. Sudah paham teman-teman? Iklan ini berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti beras dengan makanan pokok jenis lainnya. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari.
Dalam sepekan sebagai pengganti selama sehari itu, warga masyarakat bisa mengkonsumsi karbohidrat lainnya seperti ketela, singkong, gandum, jagung, dan lain-lainnya. Itu menggantikan nasi. Jadi iklan tersebut, pemerintah berharap ketika masyarakat membaca iklan tersebut, masyarakat bisa paham ternyata tidak harus makan nasi saja, bisa makan kebutuhan pokok lainnya. Paham teman-teman? Dan salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya kita akan belajar sistem pencernaan di dalam tubuh hewan sapi. Di dalam tubuh hewan sapi ini terdapat proses pencernaannya, diantaranya melalui rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Selanjutnya, Pak Arifin akan menerangkan satu persatu dari bagian pencernaan dari hewan sapi. Yang pertama, rumen. Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan mikroba atau bakteri. 2. Omasum. Omasum disebut juga perut kitab, tempat terjadinya proses pencernaan dengan bantuan enzim pencernaan. 3. Abomasum. Abomasum atau perut masam adalah tempat terjadinya proses pencernaan dengan bantuan enzim pepsi. 4. Retikulum. Retikulum atau perut jala adalah tempat terjadinya fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Itulah bagian-bagian dari proses pencernaan hewan sapi. Sudah paham teman-teman? Oke, selanjutnya setelah kita paham dengan bagian-bagian sistem pencernaan sapi, mekanisme seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Ada gigi, lidah, saliva. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi garaham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Oke teman-teman, selanjutnya setelah belajar tentang sistem pencernaan hewan sapi, kita akan belajar sistem pencernaan manusia atau sipersia. Nah, sistem pencernaan manusia ini teman-teman melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Itulah rongga-rongga atau jalur yang dilalui makanan sebelum sampai ke anus. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. 1. Masuknya makanan ke mulut. 2. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Proses menelan makanan di kerongkongan. 4. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. 5. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. 6. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Itulah proses dari pencernaan makanan pada manusia. Jadi sebelum makanan itu sampai ke organ anus, pasti melewati organ-organ di dalam tubuh manusia. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui sistem pencernaan manusia, sekarang ada yang tahu
Apa fungsi sistem pencernaan pada tubuh manusia? Oke, yang pertama, fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, maka bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Selanjutnya, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, teman-teman, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa-sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh jika tidak dikeluarkan melalui organ anus. Oke, itu adalah fungsi sistem pencernaan tubuh manusia. Dan tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dalam proses pencernaan makanan, maka kamu dapat lebih memahami cara menjaga agar tetap sehat. Selanjutnya, teman-teman, kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Itu semua disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Jadi, kita harus menjaga hubungan kita dengan orang lain, baik lingkungan atau kelompok lainnya. Itulah yang disebut interaksi sosial. Lalu, ada yang tahu nggak sih bagaimana interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi? Oke, yang pertama, interaksi sosial yang terjadi pada lahan pertanian padi terjadi antara pemilik lahan dengan para pekerja yang mengolah tanah dan menanam padi. Jadi, interaksi sosialnya antara pemilik lahan dengan pekerja yang mengelola, dengan menanam padi dan yang menjual hasil pertanian, itu disebut interaksi sosial dalam pertanian. Sedangkan interaksi alamnya antara manusia dan tanah atau lahan yang digunakan, itu disebut interaksi alam, teman-teman. Di sini sampai di sini teman-teman paham? Interaksi sosialnya antara manusia dengan manusia, kalau lingkungan antara manusia dengan alam. Oke, teman-teman? Oke, di sini Pak Arifin akan membuat sketsa interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Antara lain manusia dengan sungai, pasti kita membutuhkan sungai. Sungai juga membutuhkan manusia agar merawatnya. Manusia dengan gunung, manusia dengan rawa, atau bisa lagi manusia dengan laut atau dengan alam yang lainnya. Itu disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Paham, teman-teman? Oke, selanjutnya, seperti apakah ciri lagu dengan tangga nada mayor dan minor? Yang pertama, ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor, lagunya bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, umumnya diawali diakhiri dengan nada do. Sedangkan ciri-ciri lagu dengan tangga nada minor, lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Itu tentang tangga nada mayor dan minor.
Oke teman-teman, di slide terakhir ini perhatikan alat musik tradisional berikut. Ini adalah salah satu alat musik tradisional yang berasal dari Indonesia. Ada kendang Jawa Timur, Sulawesi Barat, Bali, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, alhamdulillah pelajaran dari tema 3 subtema 1 telah selesai. Semoga penjelasan Pak Arifin pada hari ini bisa bermanfaat untuk Pak Arifin dan teman-teman sekalian. Cukup sekian. Bila ada salah kata dari Pak Arifin minta maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik Pak Arifin. Billahi fisabilillah haq wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.